Haleluya. Yang sini tidak kedengaran. Sekali lagi sama-sama katakan haleluya. Yang bagian kiri, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali pagi hari ini bisa ada di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di GPD, haleluya. Dan tentunya terima kasih untuk Ibu Gembala yang menyambut kami dan memberikan kepercayaan untuk pelayanan pagi hari ini. Kalau tadi ibadah pertama Pendeta Frankie berasal dari Manado, kulitnya putih. Kalau saya dari NTT, kulitnya agak gelap. Tapi Alkitab berkata bahwa semua sama di mata Tuhan, amin. Haleluya. Saya ada di sini karena anak saya Hesel membantu pelayanan di tempat ini. Dan terakhir saya ada di sini 2015, waktu itu ada acara KSP di Beji sehingga saya mampir di sini. Dan setelah itu almarhum Bapak Pendeta Nomande sempat berkunjung ke Rote. Di Kupang itu saya punya pelayanan di Rote. Ya, jadi dari Kupang ke Rote itu kalau dengan pesawat 15 menit, kapal cepat 2 jam, kapal lambat 4 jam. Jadi Bapak Pendeta almarhum Nomande sempat ke sana, ya, berkunjung ke tempat kami. Dan puji Tuhan, hari ini saya ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Sekali lagi, Tante, makasih untuk kepercayaannya pagi hari ini. Haleluya, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nama saya Ibrahim Lani, ya. Ibrahim Lani, namanya gampang karena ada dalam Alkitab. Ibrahim Lani, tempat pelayanan ada di Rote. Dan tidak salah kemarin istri saya juga sempat melayani di sini. Jadi semua karena kemurahan Tuhan. Mari umat Tuhan, sekali lagi dalam pembacaan pertama, saya ajak kita bangkit berdiri sambil kita membuka Alkitab kita dari kitab Roma pasal yang ke-14. Roma pasal 14 ayatnya yang ke-17 dan 19. Kita akan lihat bersama-sama dalam surat Roma ini, ya. Pada hitungan yang ketiga kita sama-sama untuk mengucapkan perkataan firman Tuhan ini. Sekali lagi, Roma 14 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-19. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Untuk firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jaminan untuk masuk surga itu bukan terletak pada harta dan kekayaan kita. Bukan juga pangkat, kedudukan, jabatan, dan uang kita. Tapi dengarkan baik, Alkitab berkata bahwa jaminan untuk masuk surga adalah karena kita mendengar dan melakukan kebenaran firman Allah. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jaminannya adalah kalau kita melakukan firman Allah. Kalau tadi saya tidak salah keliru, tema dari jemaat GPD Haleluya Rungkut itu adalah apa tadi, saya lupa tadi, tema gereja. Kak, bisa sebutkan temanya tadi? Tadinya apa di layar tadi? Bagaimana? Ya, firman Allah adalah dasar hidup. Jadi saudara-saudara, masuk surga kita harus memiliki firman itu sendiri. Haleluya. Nah, hari ini kita akan lihat 6 langkah supaya bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Jadi judul kita, firman Allah pagi hari ini adalah kunci untuk bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Jadi yang pertama kita lihat, langkah untuk supaya kita umat Tuhan bertumbuh di dalam kasih karunia Allah adalah yang pertama, kita mesti membuka hati kita. Haleluya. Saat kita dengar firman Tuhan, hal yang pertama yang Tuhan minta adalah hati kita. Tadi kita sudah baca
Kita sudah dengar apa yang menjadi pokok dari firman Tuhan pagi ini. Roma 14 ayat 17 hingga 19 adalah ayat di mana kita telah baca. Dan setelah itu kita lihat bahwa kita harus membuka hati kita. Nah, hati adalah dasar atau tempat di mana firman itu disimpan. Haleluya. Daud berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita baca firman, kita dengar firman Tuhan, hati kita inilah adalah tempat yang satu-satunya untuk menyimpan firman. Jadi kita tidak sekedar mendengar firman itu. Orang bilang kita dengar dari telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Tapi sesungguhnya firman itu harus masuk dan mendapat tempat yang istimewa, yakni dalam hati kita. Amsal pasal 4 ayat 23 menyatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Untuk itu kita mesti jaga hati kita. Kita mesti pelihara hati kita. Kita baca firman bukan taruh dalam pikiran, dalam otak kita. Tapi firman itu seharusnya masuk dalam hati kita. Dengan maksud menghidupkan kita, melengkapi kita, menopang kita. Supaya setiap hari kita berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Haleluya. Nah, orang yang membuka hati untuk menerima firman Allah adalah orang yang siap dan rela untuk dinasehati. Amin. Jadi firman itu disampaikan, dikhotbahkan, diajarkan dengan maksud untuk mengingatkan, menasehati kita, menegur kita supaya jangan sampai kita melupakan setiap pesan Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa orang yang membuka hati adalah orang yang meresponi pesan Tuhan. Dan orang yang peduli kepada firman Allah. Banyak orang Kristen, mereka mendengar firman, tapi mereka tidak menghormatinya, mereka tidak mengindahkannya. Bahkan banyak juga yang melupakan firman Allah. Sehingga seperti hari ini, mereka ada di tempat yang lain. Bersyukur kita umat Tuhan yang menghormati, yang mengindahkan karya penebusan Tuhan, menghormati salibnya, sehingga setiap hari Minggu kita cari waktu, kita gunakan kesempatan untuk datang menghormati Tuhan dengan cara kita berdoa, kita nyanyi, kita menyembah, kita angkat tangan kita dengar firman Allah. Sebab itu yang Tuhan mau. Sebab Alkitab berkata tadi bahwa untuk masuk surga bukan karena soal makan minum dari hal biasa, tapi soal makan minum dari kebenaran firman Allah yang adalah roti hidup yang turun dari surga untuk memuaskan jiwa kita. Amin. Karena itu mari jangan pernah bosan, jangan pernah merasa capek untuk dengar firman Allah. Sebab pesan Tuhan selalu datang untuk melengkapi kita supaya kita bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Nah, yang pertama tadi saya katakan bahwa langkah pertama untuk kita bertumbuh dalam kasih karunia Allah adalah kita membuka hati. Kita lihat satu contoh dalam Alkitab mengenai atau tentang orang-orang yang membuka hati. Saya angkat contoh dari Maria. Maria adalah seorang wanita yang membuka hati. Membuka hati sama dengan memberikan perhatian kepada perkataan Yesus. Hasilnya saat Maria membuka hati untuk ucapan perkataan Yesus, Alkitab berkata dia memperoleh berkat rohani sebab dia memilih bagian yang terbaik. Amin. Hari ini juga jemaat Tuhan datang beribadah karena memilih yang terbaik untuk memberi dan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Pertanyaannya, hal apa yang terbaik yang Tuhan kasih sama kita? 6 hari Tuhan kasih sama kita untuk kita kerja, melakukan kewajiban kita. Dan hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mesti ada di rumah Tuhan untuk memberi dan menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar. Bahwa dia adalah sumber dan pemberi berkat bagi kita yang mengasihi dia. Nah, kita lihat beda Maria dan Marta. Maria dan Marta adalah
bersaudara ya. Tapi dalam meresponi Tuhan kita lihat bahwa hanya Maria yang bisa membuka hatinya. Beda dengan Marta. Marta tidak peduli dengan ucapan Yesus. Akhirnya kehilangan berkat rohani. Bahkan Yesus bilang sama Marta, Marta kau khawatir dan susahkan dirimu dengan banyak hal. Bukan berarti kita tidak boleh kerja. Kerja itu mesti Bapak Ibu ya. Karena Alkitab berkata kalau orang yang malas kerja tidak boleh kasih makan. Tapi bukan berarti kita kerja dan kita lupakan Tuhan. Dua-dua jalan, artinya kerja ada waktunya. Kita melakukan kewajiban harian kita ada waktunya. Tapi dengarkan baik, Alkitab berkata bahwa harinya Tuhan seperti hari ini kita mesti ada dalam rumah Tuhan. Ya, ibadah kita GPD biasanya paling di atas 2 jam. Ya 2 jam untuk Tuhan. Banyak orang masih beralasan bahwa dia punya waktu hilang percuma. Dia punya waktu tidak kembali dengan baik. Itu hilang semua. Tapi dikatakan di sini bahwa jangankan 2 jam, 5 menit saja. Kalau kita ada di hadirat Tuhan, maka Tuhan pilih dan Tuhan perhitungkan semua yang kita lakukan. Dan saya percaya pagi ini kita semua memperoleh berkat yang sama, yakni berkat rohani yang turun dari sorga. Yang kedua, kita lihat bagaimana orang-orang yang menghormati kasih karunia Allah sehingga hidup mereka dilimpahi dengan berkat yang turun dari sorga. Jadi yang pertama, kita mesti membuka hati untuk menerima firman Allah. Yang kedua, membaca. Tadi kita sudah membaca Roma pasal 14 ayat 17 sampai 19. Nah, membaca firman, tujuan maksud kita membaca firman di sini adalah supaya kita paham, supaya kita mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita tidak sekedar baca firman, tapi Alkitab memberi petunjuk di sini bahwa maksud dan tujuan dari kita membaca firman di sini adalah supaya memahami tentang isi hati Tuhan, supaya paham tentang rancangan Tuhan, pikiran Tuhan. Itu yang dimaksud. Nah, satu contoh di dalam Kisah pasal 8 ayat 27 sampai 28 itu tertulis seorang ratu Sri Kandake dari Ethiopia ya, dalam perjalanan pulang dari Yerusalem di atas kereta dia membaca firman Allah. Dia membaca firman Allah dan apa hasil? Apa dampak dari seorang pejabat ratu saat membaca firman Allah? Dikatakan di sana bahwa akhirnya saat dia membaca, dia paham, dia mengerti. Akhirnya apa saudara-saudara? Dia minta supaya dibaptis sebab dia percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Hal yang sama juga dengan kita. Kita bukan orang-orang yang baru kenal Yesus. Kita bukan orang-orang yang baru belajar untuk nyanyi, menyembah. Mungkin dari rahim kandungan ibu kita sudah disebut orang-orang Kristen. Kristen artinya pengikut Yesus. Berarti kita mesti tahu kewajiban kita sebagai pengikut Yesus. Bahwa kita mau beribadah, kita mau mendengarkan firman-Nya, kita mau nyanyi, kita mau memberikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Karena korbannya melebihi dari segala-galanya. Untuk itu mari kita hormati Tuhan sebab Dia Bapa yang adalah satu-satunya yang sudah menyelamatkan kita melalui anaknya yakni Yesus Kristus. Nah, saudara percaya di sini bukan berarti sekedar percaya. Kita percaya di sini bukan sekedar dengar dari kata orang, tapi percaya artinya bicara tentang kesungguhan hati, sebuah kata yang membutuhkan ketekunan, kesetiaan, percaya dengan iman dan tidak pernah ragu dan bimbang untuk ucapan perkataan firman Allah. Saya angkat contoh terkait dengan pernyataan 3 pemuda SMA, Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, mereka berani menantang Nebukadnezar, seorang raja yang arogan. Tapi saudara, pernyataan 3 pemuda ini akibat dari mereka mempertahankan ibadah mereka. Mereka mempertahankan percaya mereka. Sehingga mereka sepakat dengan berkata, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Kami menyembah patung Tuhan.
Dan ini sebuah pernyataan sikap kepercayaan sungguh bahwa apapun yang terjadi mereka tidak mau menyembah patung itu. Tapi mereka hanya mau menyembah kepada Allah mereka, yakni Allah pencipta langit dan bumi. Allahnya 3 pemuda SMA adalah Allahnya kita juga. Haleluya. Jadi mari biarlah hari-hari yang kita jalani, kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Bahwa Dia adalah juru selamat kita. Sekarang Dia ada di sorga. Dia siapkan tempat itu bagi saya dan saudara-saudara yang berjuang sampai garis finish. Maka sorga itu pasti menjadi bagian kita. Yang ketiga saudara, untuk bertumbuh dalam kasih karunia Allah, selain kita membuka hati, kita membaca firman, yang ketiga adalah belajar firman. Belajar firman beda dengan membaca firman. Belajar artinya saudara-saudara kita sungguh-sungguh menyelidiki, ya, seperti anak-anak sekolah. Kalau mereka dikasih ulangan PR, pasti mereka pulang itu mereka berusaha untuk belajar, cari tahu sungguh-sungguh, ya, supaya besok mereka ditanya bisa jawab atau juga bisa mendapat nilai yang baik. Jadi belajar itu artinya sungguh-sungguh meneliti, ya, dengan seksama. Lebih luas lagi disebut lebih serius, berpikir positif. Nah, ini cara kita belajar firman Allah. Kalau membaca saudara seperti yang kita baca tadi, Roma 14 ayat 17 19, sekedar baca, ya, sekedar mengenal huruf, sekedar mengenal kalimat atau bacaan itu sendiri. Jadi baca dan belajar firman Allah itu berbeda. Jadi maksud saya, setelah kita membaca firman Allah, maka kita mesti belajar untuk mengenal dan memahami isi hati Tuhan, memahami pikiran Tuhan, memahami rancangan Tuhan. Bahwa benar firman Allah berkata, rancangan Tuhan itu sangat tinggi, rancangan Tuhan itu sangat luas, dan rancangan Tuhan itu sangat dalam, tak terukur. Haleluya. Itulah kasih Yesus yang hebat dalam diri kita. Jadi mari setelah kita membaca firman, kita mau pelajari, kita menghargai anugerah Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, saya kurang paham rencanamu, saya tidak memahami rencanamu. Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus mampukan saya. Kita berkata bahwa justru Tuhan kasih Roh Kudus untuk menolong kita, untuk membantu kita. Roma pasal 8 ayat 26 dikatakan di sana, mungkin kita tidak tahu bersaksi, kita tidak tahu nyanyi, kita tidak tahu berdoa, tapi justru Roh Kudus membantu kita untuk memberikan pengertian, pemahaman, sehingga akhirnya kita dapat mengucapkan kata-kata di luar pikiran kita. Sebab yang kasih hikmat itu adalah Tuhan, supaya kita memahami setiap isi hatinya di dalam firman Allah. Itu bagian ketiga. Yang keempat kita lihat, supaya bertumbuh dalam kasih karunia Allah setelah kita belajar firman, maka lanjutannya adalah kita mesti ingat firman. Jadi saudara-saudara, setelah kita belajar firman, maka kita akan mengingatnya, jangan dilupakan. Maksud dan tujuan kita ingat firman di sini supaya kita takut Tuhan, supaya kita hidup sesuai jalan Tuhan, supaya kita mengasihi Tuhan. Juga yang keempat, supaya kita tetap beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Itu yang Tuhan mau. Maksud pertama, tujuan utama Allah bebaskan Israel dari Mesir hanya satu, tujuannya adalah mau beribadah kepada Tuhan saja. Haleluya. Bayangkan selama 430 tahun orang Israel ada di bawah pimpinan Firaun. Mereka tidak pernah beribadah, mereka tidak pernah nyanyi. Yang mereka lakukan kerja, kerja, dan kerja. Jadi sekali lagi dengarkan baik pesan Tuhan, bahwa tujuan Tuhan bawa orang Israel ke tanah perjanjian adalah wajib beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu bukan tradisi, ibadah bukan kebiasaan, tapi ibadah adalah ketetapan Tuhan, amin, yang harus dilakukan oleh semua orang percaya. Makanya Yosua bilang, silakan kamu mau beribadah kepada Allah orang Amori,
tapi aku bersama istri anakku hanya mau beribadah kepada Tuhan saja. Amin. Dan pernyataan ini tentunya juga menjadi kerinduan dari masing-masing keluarga yang ada di jemaat. Haleluya. Supaya setiap minggu mengajak suami, mengajak istri, mengajak anak-anak untuk datang beribadah. Sebab kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan suruhkan berkat itu datang kepada masing-masing keluarga. Haleluya. Jadi cara Allah memberkati kita beda dengan cara manusia memberkati kita. Mari jemaat Tuhan yang hadir pada ibadah hari ini bersyukur dan berterima kasihlah kepada Tuhan karena tangannya yang tak kelihatan itu selalu menjaga, pelihara, menuntun kita setiap hari. Yang terakhir, nah setelah kita ingat firman, maka tindak lanjutnya adalah harus melakukan. Melakukan. Kata melakukan itu dalam terjemahan Yunani itu ditulis dengan kata energeo. Energeo artinya mengerjakan instruksi, ya, atau melakukan ketetapan perintah Tuhan. Yesus berkata di dalam Injil Matius dikatakan di sana bahwa bukan orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan Allah, tapi merekalah yang melakukan kehendak Allah. Mereka itulah yang layak untuk masuk kerajaan sorga. Haleluya. Jadi tujuan kita Bapak Ibu adalah sorga. Kita datang gereja, kita ibadah itu karena ada tujuan. Hidup ini juga ada tujuan. Jadi kita tidak sekedar hidup, tapi hidup ini ada tujuan. Tujuan akhir hidup kita adalah sorga. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tujuan kita adalah sorga. Kami yang ada di Rote, di daerah pun selalu saya bilang saja jemaat, untuk masuk sorga bukan pendeta, bukan gembala, bukan suami, bukan istri yang menentukan kamu masuk sorga atau masuk neraka. Yang menentukan masuk sorga neraka adalah masing-masing kita. Haleluya. Mari itu kita harus hormati, hargai anugerah Tuhan, ya. Hari ini masih ada kesempatan. Jangan berkata, pendeta kan besok masih ada waktu, minggu depan masih ada waktu. Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi hari ini adalah hari di mana Tuhan kasih waktu. Hormati dan hargailah itu. Dan kita mengisi hidup ini dengan kebenaran Allah. Supaya akhirnya kita juga mendapat sesuatu yang indah dari Tuhan, ya. Jadi terakhir adalah melakukan firman Allah. Dan sama dengan kita yang hari ini ada dalam gereja ini, ada dalam ruangan ini. Kita telah menerima berkat Tuhan. Kita membuka hati kita dan kita berkata, Roh Kudus tolong saya. Supaya saya mampu untuk melakukan firman Allah. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus dan firman yang kita dengarkan setiap hari. Saya kasih satu contoh sebagai contoh akhir adalah orang melakukan perintah Tuhan adalah Yosua. Yosua adalah seorang tokoh Alkitab yang mampu untuk melakukan perintah Tuhan, ya, dengan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Hasilnya adalah merebut tanah Kanaan. Doa kita pada siang hari ini adalah kiranya Roh Kudus menolong kita supaya kita juga mampu untuk melakukan kehendak Allah. Kiranya pesan Tuhan hari ini menyentuh dan menggugah hati kita agar ibadah kita, ketekunan kita, kesetiaan kita, ya, pengiringan kita tidaklah sia-sia, tapi akhirnya juga kita memperoleh sebuah berkat yang ada di luar jangkauan kita, adalah berkat yang disiapkan oleh Tuhan, yakni sorga sebagai tanah perjanjian kekal untuk selama-lamanya. Kita rindu untuk ada di tempat itu. Kita ada di tempat di mana Tuhan ada nanti saatnya tiba. Karena itu mari jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini, kita mau bersyukur dan berterima kasih. Dan kita bangga karena Tuhan telah beri yang terbaik bagi kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari tutup Alkitabmu, tundukkan kepalamu. Kita mau renungkan firman Allah. Kita mau beri pujian